Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Bram sebagai talent DNA Coach. Assalamualaikum Coach Bram, apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ageng? Sehat, Geng? Alhamdulillah sehat. Sehat Coach Bram. Sehat, Insya Allah, alhamdulillah. kemarin baru ini ya, training hipnoterapi. Masih Iya. semangat Coach. Baik, Coach, mungkin di forum Tetap ini, semangat dong. ya siap, Alhamdulillah. Baik Coach, mungkin di forum ini ada Hmm. peserta yang baru pertama kali hadir nih, termasuk tadi Pak Hmm. Aceng ya gitu. Aceng, Eh, Ustadz Aceng ya, itu. Nah, dan bahkan belum nih mungkin memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih untuk Coach Bram untuk membantu para ya. peserta memahami talent DNA. Oke, pertanyaan pertama, Coach boleh dijelaskan talent DNA itu apa, Coach? Oke, yes. Nah, ini sebelum kita bicara tentang talent DNA itu apa, boleh nggak nih saya sharing screen ya? Oke, Siap, sebentar Coach. ya. Oke. Nah, oke ya. Saya sharing screen, kemudian, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini kan ada cerita nih. Ada yang pernah dengar lah ya, paling tidak ya. Di Indonesia ini ada 4 Rudi kan? Ya, ada Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, ada Rudi Khairuddin, Rudi Habibie. Nah, ini keempat-empatnya punya keistimewaan masing-masing. Betul ya? Nah, sekarang kalau pertanyaannya nih, misalnya, kalau Rudi Hartono itu dia eh, keistimewaannya ada di mana dia, Pak, Bu? Nah, ini yang baru baru hadir di sini ya. Pak Rudi Hartono ini dia punya keahlian di bulu tangkis. Rudi Hadiswarno salon ya. Rudi Oh, Khairuddin masak memasak. Nah, Rudi Habibie pesawat. ah, bikin pesawat. Nah, sekarang kalau pertanyaan saya nih, contoh misalnya Pak Aceng nih, Ustadz Aceng. Kalau misalnya Pak Aceng boleh di-unmute nih ya. Kalau misalnya Rudi Khairuddin disuruh bikin pesawat, kira-kira jadinya apa tuh Pak Aceng? Molen. Oh, jadinya mau pesawatnya dicampur sama pisang ya. Oke. Nah, kemudian siapa lagi tadi yang baru hadir di sini? Ada Bu Iis ya, Bu Iis. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Nah, Bu Iis nih, kalau misalnya, boleh ketik di Zoom aja. Kalau misalnya Rudi Hadiswarno disuruh main bulu tangkis, kira-kira apa yang terjadi, Bu Iis? Hmm, jadi kok cokoknya jadi cantik. Oh, koknya jadi cantik ya. Ada bukan make up artis aja, tapi make up kok. Ya, bisa aja nih ya. Bu Is nih, Bu Ustazah nih ya. Oke, jadi talent DNA itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan ya. Hingga termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, lakukan, hingga mempengaruhi kita secara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Sesuatu yang sifatnya spontan, perilaku yang otomatis. Ya, jadi eh, tentunya kalau bicara tentang talent DNA ini dia sesuatu yang memang tadi ketika ada setiap orang punya bakat dan potensinya masing-masing. Betul tidak? Ya. Oke. Nah, jadi itu yang namanya talent DNA nih, Mas Ageng. Baik, Coach. Untuk latar belakangnya bagaimana, Coach Bram? Boleh dijelaskan mungkin terkait latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Wah, ini dia nih ini yang menarik nih Bapak Ibu ya di sini. Coba nih kita lihat nih ya. Jadi bicara tentang talent DNA, ini sebenarnya ada nih di bukunya Pak Ari nih. Oh, yang satu lagi saya nggak bawa nih ya. Ada dua nih. Ini paling pertama, dari satu lagi di kamar sebelah. Ya. Jadi kalau bicara di buku ini, jelas ada yang disebut dengan anggukan universal. Ya, ini coba nih ya. Saya tanya nih kepada Bapak dan Ibu semua, tolong diketik ya. Bagi siapa di antara Anda yang suka dengan kejujuran? Ketik angka 1 yang suka dengan kejujuran. Nah,
ketik angka 1, wah ada Pak Beni, Pak Aceng. Oh, ini yang lain gimana? Ah, Kang Rahmat, oh kok 2, Kang? 1, Kang. Wah, belum, 2-nya belum. Ya. Ya. Oh, satu, 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 satu. Oke, yang suka dengan rindu, dengan kasih sayang. Oh, ketik baru angka 2, Kang. Ini Kang Rahmat memang sukanya udah langsung sayang-sayangan, ya. Ah. Oh, dua, 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 dua. Ya, yang rindu dengan tanggung jawab. Ya, suka dengan orang bertanggung jawab ketik angka 3. Ketik angka 3. Oh, ini kalau dilanjutin bisa sampai 99 nih, Mas Ageng, ya. Sesuai dengan Asmaul Husna. Artinya 3 aja cukup ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata coba kita lihat latar belakang kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Mungkin boleh jadi di sini ada juga yang agamanya berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Tapi kita semua mengangguk untuk nilai-nilai mulia yang sama. Betul nggak? Ya, kita rindu dengan kejujuran, kasih sayang, cinta. Itulah yang disebut dengan anggukan universal. Oke? Jadi bahwa ada persamaan di antara kita semua, sekalipun latar belakangnya berbeda. Ya. Kedua, ada yang disebut dengan barometer suara hati. Nah, jadi nilai-nilai mulia, kejujuran, tanggung jawab itu kan dorongan suara hati. Nah, ini diukur suara hati ini. Nah, ini kalau di bukunya Pak Ari, ini ada, ini kalau Anda bisa lihat nih di layar ini, di sini ada tentang barometer suara hati. Dan dulu ini tahun 2000 ini memang masih sederhana pakai skala Likert. Nah, sekarang tapi sudah di riset lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian ini kemudian juga dilakukan dari berbagai research dan akhirnya konsepnya kemudian disempurnakan. Ya, jadilah spiritual DNA ini mempengaruhi manusia bagaimana merespon situasi, mengambil keputusan dan akhirnya berevolusi ya, diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA. Apalagi kemudian dengan kemajuan teknologi hari ini, jadi human technology ini merit sistem dengan dikawinkan dengan teknologi algoritma saat ini. Wah, itu luar biasa. Jadi hanya dengan pakai sistem aja bisa ketahuan tuh barometer suara hatinya, ya, ukuran suara hatinya. Setiap dari kita punya dorongan suara hati itu, ya. Kemudian ya inilah cara kita memberikan respon. Kan ini sesuatu yang sifatnya naluriah, fitrah gitu loh Pak Bu, ya. Di sini juga banyak nih teman-teman dari ustadz-ustadz Basnas yang sudah ikut hipnoterapi juga, bahwa manusia ini kan 50%-nya dari eksternal, program 50%-nya lagi itu adalah secara genetika. Nah, yang genetika inilah yang temukan melalui talent DNA, ya. Jadi bahkan ini bisa dikatakan bahwa inilah transformasi digital manusia, spiritual artificial intelligence, ya. Oke. Silakan ya, bisa dipahami ya, ini simple ya, sederhana insya Allah. Insya Allah. Itu Mas Baik, Ageng. Coach. Siap, berarti latar belakangnya ini memang di awalnya dirumuskan dari buku Pak Ari ya, Iya yang jilid betul. 1 dan dikembangkan di Hmm. yang buku Jilid jilid 2. 2. Baik, siap. Hmm. Lalu pertanyaan ketiga nih Coach Bram, apa sih manfaat dari talent DNA ini bagi individu, keluarga, maupun korporasi Coach? Silakan Coach. Oh ya, oh tapi mungkin nih ya, sebelumnya kita kan banyak yang nanya juga nih Mas Ageng, DNA Hmm, itu apa sih gitu ya? hmm, Ya, oh ya, ini dulu ya tadi ya. Oke, boleh deh hmm. pertanyaannya Mas Ageng dulu deh, ya. Oke, jadi kalau buat individu tentunya yang pertama kalau kita tahu nih Pak Bu, ya, kita tahu tentang kita ini dorongan suara hatinya apa, kira-kira apa nih manfaatnya? Boleh ketik di chat Zoom nggak? Ya, kira-kira apa manfaatnya? Kalau kita memahami tentang diri kita, apa manfaatnya? Boleh ketik di chat Zoom. Ya, oh, Pak Dodi ya, oke, Pak Dodi boleh diakses ya, oke, silakan ya. Nah, contohnya misalnya tentu kita akan memahami diri kita, itu disebut dengan self awareness, bangun kesadaran ya. Bahkan kemudian kita bisa menguasai diri kita juga nih, self mastery ya. Dan itu tentunya dampaknya baik sekali untuk kehidupan pribadi, baik personal ataupun profesional. Nah, kira-kira kalau buat remaja, dampaknya apa nih, Mas Ageng? Bayangkan kalau remaja sudah tahu, saya ini berharap ya, waktu saya muda, saya tahu talent DNA saya, iya nggak Mas Ageng? Siap. Nggak nyari-nyari lagi kita gitu ya. Oh ini nyari-nyari boleh jadi salah dan lain sebagainya. Jadi paling tidak
Kalau di masa remaja sudah tahu, tentunya kita akan paham tentang diri kita dan tahu nih ke depan, bahkan talent DNA ini sudah ada talent DNA carrier ya. Jadi eh, siapa Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang udah punya remaja, nah, ini supaya mereka memahami nih profesi ke depannya yang niche and match dengan mereka itu kira-kira yang mana. Nah, itu keren banget. Nah, kalau buat keluarga, nih Mas Ageng saya juga ngerasain ya. Kalau buat keluarga itu saya jadi lebih paham tentang pasangan, ya tentang Coach Nia yang ternyata jauh berbeda dengan saya ya. Saya memahami anak saya, kebetulan anak saya juga remaja ya. Saya tahu saya mau mengarahkan dia kemana gitu ya. Atau dia ini sebenarnya minatnya apa, ya bakatnya apa. Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa sih menurut saya ya. Kalau bagi organisasi, oh apalagi ini ya, saya jadi bisa berkolaborasi ya, saya jadi bisa berkolaborasi khususnya buat orang-orang yang memang berbeda dengan saya. Nah, menariknya kan gini Pak Bu, kita ini kecenderungannya suka dengan orang-orang yang mirip dengan kita, ya enggak? Ya, yang karakternya tuh sama dengan kita. Akhirnya bahkan kita menghindar orang-orang yang karakternya berbeda dengan kita. Tapi itu kan akhirnya membuat kita tidak bisa menjalin kolaborasi, teamwork. Padahal yang kita perlukan adalah orang yang bisa jadi agak sangat jauh berbeda hingga kita bisa saling melengkapi. Betul nggak? Yes? Betul. Ah, oh, kata Kang Rahmat, putus pacar ya, DNA-nya berbeda. Waduh, bisa aja Kang Rahmat ya. Ya, justru kalau Teknita kayak bertolak belakang sama Kang Rahmat ya. Oke, begitu Mas Ageng. Siap, Coach. Jadi memang selain untuk individu kita sendiri mengenali talent kita, juga kita bisa tahu pasangan kita, keluarga maupun korporasi. Bahkan tadi Pak Rahmat bilang sampai putus nih sama pacarnya karena nggak tahu talent DNA masing-masing ya, Coach ya. Iya. Siap. Ini Pak Ben Nah, bilang nih, Pak Ben ini kayaknya ngerasa salah jurusan gitu ya. Karena nggak ada kalendera jadi salju salah jurusan ya. Oh. Insya Allah, siap-siap Pak Ben. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Coach Bram. Kenapa Yes, sih dinamakan DNA, Coach? Silahkan, DNA Coach. ya. DNA itu apa? Ya, jadi ini DNA ini bukan hubungannya tidak ada dengan darah gitu ya Mas Agung ya. Kan harus ambil darah di mana ya. Jadi DNA itu singkatan dari drive, network, and action. Ya, ini adalah variabel-variabel untuk mengelompokkan ada 45 talenta di dalam diri kita di mana masing-masing itu ternyata punya perbedaannya sendiri-sendiri. Jadi ada warna biru itu adalah drive, kuning itu network, merah itu adalah action ya. Jadi kalau misalkan yang drive ini adalah orang-orang yang lebih kuat dengan motivasi di dalam dirinya ya. Nah, kemudian kalau untuk network ini untuk adalah cara dia untuk berkomunikasi dengan orang, ini people person lah yang kuning nih ya, membangun network ya. Sementara kalau action adalah bagaimana dia mengambil sebuah cara dia berpikir, untuk cara dia mengambil aksi, ini adalah thinking people nih, orang-orang yang selalu berpikir ya. Nah, itu kalau misalkan, tapi tergantung orang ada juga yang tiga-tiganya ternyata tidak ada yang dominan, masing-masing rata ada juga sih Mas Agung gitu. Baik, Coach. Jadi memang DNA ini bukan tadi ya tes darah, tes rambut, ataupun tes lainnya yang berhubungan dengan tubuh, tapi ini adalah singkatan dari drive, network, dan Betul. action, di mana drive adalah dari dorongan dalam diri, network Oh untuk ini membangun dia, relasi, dan betul. action bagaimana kita beraksi, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Coach Bram. Insya Allah setelah mendengar Yes. penjelasan mengenai talent DNA akan bermanfaat untuk sesi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bram dan bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, untuk bintang tamu pagi ini, kita telah kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Diah Azhari. Selamat datang, Mbak Nah, Diah. Halo, ini dia Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Mbak Dia. Ini izin Ageng perkenalkan. Mbak Dia inilah staf pendampingan alumni ISQ masa persiapan pensiun. Itu ya Mbak Dia ya? Hmm. Betul. Insya Allah siap. Ini Ya, ya, selamat ya. datang untuk Mbak Dia dan sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini. Sip. Alhamdulillah. Baik, izin Ya. saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mbak Dia. Izin.
Pertama, energizer, intuitive, developer, kontekstual, kontemplatif, explorer, self-confident, goal getter, visionary, dan troubleshooter untuk top 10-nya, top talent-nya. Untuk bottom 5-nya ada collector, caring, personalizer, vigorous, dan genuine. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent atau spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak atau Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini, yaitu Mbak Dia. Nah, nanti bagi Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung tuliskan ya di kolom chat nanti selama seminar ini berlangsung. Dan izin reminder kembali, Bapak Ibu silakan ikuti program acara ini sampai akhir karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free life tool Silent DNA. Let's find your light and shine. Makan ikan pakai kuah. Silakan Coach Bram dan Mbak Dia. Asik. Cakep, Ageng. Oh ya, Mas Ageng, ini ada Pak Bagus. Nanti mungkin pertanyaan di akhir ya kita jawab. Tolong di notes dulu ya, pertanyaan dari Yap, Pak Coach. Bagus nih ya. Oke, baik. Nih Bapak Ibu nih. Saya sapa dulu ya, Mbak Dia. Assalamualaikum Mbak Dia, apa kabar Mbak? Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya mau tanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu nih, sebelum kita masuk lebih jauh lagi menggali dari dirinya Mbak Dia, kira-kira ini kan karena pikiran bawah sadar itu subconscious mind itu paling suka dengan bahasa metafora dan analogi. Nah, ya. Makanya kalau dalam kitab-kitab suci kan Al-Quran pasti Allah selalu menggunakan bahasa perumpamaan. Nah, kira-kira nih kalau kita gunakan metafora, ya, coba tebak kira-kira Mbak Diah ini lebih dekat dengan sosok siapa nih ya? Ya kira-kira metaforanya apa nih ya? Yang pasti saya kasih clue. Ini superhero, superhero dari Indonesia. Oh dekat dengan saya, dekat di hati, Kang ya. Ya, superhero apa Indonesia wanita. Kira-kira Gatot Koco wanita, Coach Hedi wanita. Gatot Koco. Sri Asih. Oh, Fatmawati. Oh, Bu Fatmawati sini ya, superhero juga ya. Malahayati keren ya. Oke ya, ini Malahayati juga keren, Kartini keren ya. Era Kartini. Oh, karena ini Dokter Ati ya, Era Kartini. Oke. Siapa lagi? Superhero ya, Cut Nyadin. Cukup. Tadi yang awal udah bener ya. Yang pertama kali menjawab adalah Pak Beni. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Beni. Oh ya. Pak Cedi Gatot Koco. Emang ada kumisnya kan? Gak ada kumisnya. Nah ini dia ya. Sri Asih. Ya, Sri Kandi. Ya ini kalau Ustadz Haris jawabnya Sri Kandi ya. Ketahuan dengan ini kayaknya ya. Memang faktor usia ya. Nggak kenal Sri Asih kayaknya ya. Oke, eh, sekarang saya tanya nih sama Mbak Diah nih, kenapa sih apa yang membuat Mbak Diah, menurut Mbak Diah nih, miripnya dengan Sri Asih tuh karakter yang seperti apa? Silakan Oke, Mbak Diah. baik, Coach. Terima kasih. Bagi saya, energi itu penting ya. Hmm, Jadi kalau saya datang ke suatu tempat, iya. saya berpikir untuk bagaimana biar akhirnya kesan yang saya sampaikan kepada teman atau kepada relasi itu baik dan membangun energi positif. Sehingga saya kira saya sesuai nih dengan karakter Sri Asih di mana dia memberikan energi-energi baik untuk menjaga bumi. Seperti itu, Coach. Ya. Dan dia punya self confidence yang luar biasa, betul ya? Iya, Dan bahkan itu juga goal termasuk, getter, Coach. dia ini kan atlet ya ceritanya ya. Betul. Goget. Dan atlet tapi satu sisi juga lembut ya dengan dia ini ya makanya senjatanya tuh selendang ya kan. Betul. Ya nah ini menarik nih
Karena ternyata Mbak Diah ini, Bapak Ibu, nah ini dulu ketika kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol ya, ini bocoran ya. Ternyata pernah jadi juara 1 tari klasik Jawa. Waduh. Betul. Ini boleh ceritain dong, Mbak ya. Oke. Baik, Coach. Jadi dari dulu, dari saya TK itu memang udah ikut sendera tari, kelompok tari Hmm. gitu. Jadi kontinu selalu berlatih tari sampai saya sekolah menengah. Nah, di sekolah menengah itu saya sering mengikuti kompetisi-kompetisi tari dan Iya. alhamdulillah bisa sampai juara 1 di tingkat DIY waktu itu Daerah Istimewa Yogyakarta tempat saya lahir. Dan itu ada dalam diri saya yaitu goal getter dan self confident. Jadi tanpa self confidence saya kira nggak bisa juga untuk bisa menari di Pasti ya. panggung seperti itu. Terus self confident dan tantangannya apa sih? Tantangan ketika apa ya itu kan berarti kalau provinsi itu mulai dari tingkat yang paling bawah dong, betul ya? Betul, Nah, itu kecamatan waktu tantangan itu. apa sih tantangannya, kemudian persiapan yang dilakukan gitu. Boleh nggak sharing nih ya? Silakan Mbak. Oke. Baik, tantangannya tentu saja konsistensi ya Coach. Jadi Konsistensi. ketika kita ingin menjuarai sesuatu, konsistensi itu yang utama. Saya waktu itu hampir setiap hari di drill sama pelatih tari saya untuk melakukan gerakan tari, karena gerakan tari klasik itu harus benar-benar kita tidak hanya bergerak tari tapi dari hati juga. Jadi benar-benar merasakan gimana biar tarian kemudian dengan kita itu selaras. Nah, konsistensi yang utama, kemudian juga kejujuran hati. Kayak saya kira tanpa kejujuran hati kita nggak bisa explore, nggak bisa Gitu ya. melakukan semuanya dengan happy seperti Karena itu. gini kan, kalau saya nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Cuman kalau yang saya lihat ini kan tari klasik Jawa tuh kayaknya satu gerakan aja bisa setengah jam sendiri gitu kan? Betul. Lama gitu ya. Betul. Dan itu kayaknya cuma ini karena ada kontemplatif gitu ya. Jadi Iya. sambil tari sambil kontemplasi sepertinya, ya nggak? Betul, betul sekali Coach. Ya, jadi kayaknya memang perlu ada ini ya, dorongan dari hati ini, karena Mbak Diah ini kan punya kontemplatif hingga kemudian melakukannya dengan hati tadi ya. Wow, Betul. luar biasa. Nah, belum lagi juga kontemplatif ini kan dekat dengan intuisi, betul nggak? Ini kan kalau tari Jawa itu kalau nggak salah dia sangat apa ya, intuitif sekali gerakan-gerakannya ya. Oke, nah sekarang kalau saya mau tanya nih Mbak, apa sih yang mendorong Mbak mau latihan tari, kemudian ikut perlombaan, apa kira-kira? Karena ada sisi dari diri saya yang apa ya? Saya tuh dari dulu karena sifat saya yang kontemplatif, saya menginginkan apa yang saya lakukan itu membuat saya happy. Jadi ketika hal itu tidak membuat saya happy, ya biasanya saya komunikasikan atau biasanya ya udah saya tidak lanjutkan lagi seperti itu. Sejauh saya melanjutkan sesuatu berarti saya happy dengan itu. Gitu. Tapi selain happy, mau nggak kalau ikut tapi ikut terus tapi kalah terus, mau nggak? Nggak mau juga Coach. Kalau kalah rasanya gimana? Gimana Coach? Kalau kalah rasanya gimana? Ya sedih Coach, apalagi kalah dengan orang yang itu-itu saja. Kan kalau di tari kita biasa ya, lawannya itu lagi. Ya, artinya, nah itulah karena dari posisi dari goal getternya sepertinya, betul kan? Betul. Ya, jadi selalu ingin ya mulai awalnya dari apa? Dari tingkat kecamatan dulu atau dari tingkat apa? Biasanya kita seleksi di tingkat sekolah. Waktu itu terintegrasi. Sekolah, okay. Ya. Kemudian dari sekolah ke kecamatan, setelah kecamatan nanti 6 bulan kemudian ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke DIY. Waduh, itu tiap hari latihan ya? Latihan terus, Coach. Capek nggak sih? Capek tapi senang, Coach. Karena kita ada, oh ternyata hari ini tuh aku bisa lebih baik dari yang kemarin. Karena ada energizer nomor 1. Energizer. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi energinya tuh luar biasa ya. Nah kemudian belum lagi tadi ada self confident, ada goal getternya dapet ya, kontemplatif, karena menyenangkan sekali memang kalau buat yang kontemplatif tarian seperti itu.
Kalau tariannya, ini kalau Pak Ben ini penari juga nih. Ini kalau Pak Ben ini kayaknya nggak cocok untuk tari klasik Jawa ya Pak Ben. Nah ini kalau buat orang-orang ini nih yang kontemplatif nih sangat cocok ya. Dan satu lagi nih Mbak, ketika menari sudah terbayang nggak sih ketika menang atau dan lain sebagainya? Sudah. Nah, ini pengalaman yang unik menurut saya sih. Waktu itu Mm-mm. saya kalah di tingkat kabupaten. Ya. Itu karena saat saya menari, aduh ini kayaknya kalah nih, udah bad mood duluan. Kemudian Mm-mm. dari situ akhirnya saya lupa beberapa gerakan. Beneran coach, saya juara 3. Oh. Udah ada, wah ini bakalan juara 3 nih kalau kayak gini. Ternyata emang beneran pas di akhir dikatakan saya juara 3. Itu intuisi itu kalau di situ sih ya. Betul. Intuisinya bermain gitu. Ini mungkin nih sama nih ya seperti Pak Bagus. Kira-kira ada nggak di antara Bapak Ibu yang rasa relate ya, relate dengan Mbak Diah ya, yang mirip ya gitu ya dengan Mbak Diah. Boleh ketik juga dong di chat Zoom, relate. Ya. Oke. Oh, itu dia tuh kalau Pak Benny kan kontemporer. Jelas ya. Oh, nomor 1 Energizer juga, Coach Ratih ya. Nih, Dokter Ratih nih ya. Yes, oke ya. Ada nggak yang relate dengan Mbak Dia? Relate. Pak Benny relate juga, tapi kayaknya nggak kontemplatif kalau Pak Benny ya. Boleh dong ketik. Nah, oke ya. Oh ya, kalau Coach Hedi ini intuitif kok, kontemplatif ya. Kontemplatif, intuitif ya. Nah, ini jadi yang relate juga bisa saling, juga bisa sekalipun setiap orang kan berbeda-beda ya. Tentunya kontemplatifnya Mbak Dia sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dalam top talentnya ya. Tapi secara general itu ada juga tuh yang kesamaan dengan teman-teman yang mungkin punya talent yang mirip-mirip ya. Oke. Silakan ya, boleh ketik dong yang relate ya. Jadi kita sambil dengar, sambil kita merelatekan kepada diri kita ya. Oke. Nah, kemudian nih Mbak Dia nih, sambil kita cerita-cerita lagi ya tadi ya. Oke. Nah, yang menarik begini. Kalau bicara tentang secara tadi ya, pengalaman tadi ternyata sangat dipengaruhi oleh top 10 ini. Sepakat nggak sih Mbak Dia? Ini kan sesuatu yang otomatis, yang spontan. Dia dari dulu ternyata Mbak Dia ya memang kayak begini. Kalau menurut Mbak Dia gimana? Sepakat coach. Hampir yang ada dalam top 10 itu ternyata yang selama ini mendukung saya atau yang saya jalani juga. Energizer itu yang utama. Saya selalu menempatkan energi positif dimanapun tempatnya. Jadi jangan sampai saya itu saya udah kontemplatif, nanti kontemplatifnya malah sedih. Itu kan nggak baik juga coach. Gitu. Oke ya, jadi kontemplatifnya malah ini ya, malah down ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan gini pertanyaannya nih Mbak, kalau dari bottom 5 nih, kan ini ada caring, personalizer ya. Saya mau nanya nih Mbak Dia ya, teman dekatnya berapa orang? 2 orang coach. 2 orang. Udah berapa lama terakhir kali berhubungan dengan yang 2 orang ini? Kalau yang 2 orang ini sih baru kemarin sih coach. Cuma memang circle pertemanan saya sedikit dan yang bertahan lama tuh sedikit sekali. Oh, oke ya. Sedikit sekali ya. Betul. Bahkan saya ulang tahun mereka pun kadang lupa, kadang nggak ingat. Itu yang membuat saya sedih juga. Soalnya teman-teman saya tuh dulu waktu kuliah tuh sering banget memberikan surprise, memberikan perhatian ke saya, tapi saya sulit untuk melakukannya kembali. Bukan karena saya tidak peduli ya, tapi ada rasa kikuk dalam diri saya untuk melakukan itu. Gitu, ya, oke. Ketika mencoba untuk berhubungan dengan orang ya, karena gini Bapak Ibu, kalau bicara tentang di sini kan ada bottom 5-nya itu caring. Caring itu adalah kesiapan dan kesediaan untuk memahami yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain ya, hingga tercermin melalui sikap untuk menyayangi, mengasihi. Nah ini kebetulan kalau Mbak Diah ini ada di bottom 5, jadi dia perlu effort, betul nggak? Ya, betul. Perlu usaha untuk apa ya, mengekspresikan kasih sayangnya, ya, betul ya?
betul. Nah, kalau tadi nih misalnya, contohnya apa sih? Kenapa apa hubungannya tarian Jawa gitu ya, klasik Jawa dengan kontemplatif? Karena kontemplatif itu artinya adalah kemampuan atau dorongan kita yang secara mendalam untuk memahami kondisi diri dan situasi yang terjadi. Jadi dia selalu berkontemplasi, ya. Dia berkontemplasi, dia selalu berpikir mendalam. Nah, kalau di dalam tari-tarian Jawa klasik yang sangat filosofis, ini kan tentu banyak makna-maknanya, betul ya Mbak Diah ya? Betul. Jadi memang buat Mbak Diah ini nyaman karena setiap gerakan itu ada maknanya. Nah, jadi selalu ada makna dalam sembilan kejadian ya. Dan itulah yang orang-orang kontemplatif lakukan. Jadi dia menyenangi hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian nih contoh misalnya tadi juara 3. Karena udah mikirnya, aduh bakalan juara 3. Kenapa? Kan itu didorong oleh intuitif. Intuitif itu apa artinya? Intuitif itu adalah kemampuan untuk mengambil kesimpulan dan kejadian informasi yang nggak terstruktur. Jadi dia mampu tuh menggunakan oh ini kayaknya ini, tapi itu hanya terjadi di kepalanya ya. Ada informasi di kepalanya dia sambung-sambungkan, kemudian aduh kayaknya saya juara 3 deh. Itu dia. Itu adalah sebuah intuisi dan ternyata kejadian. Oke. Jadi ini konteksnya nih ya. Kalau kepercayaan diri udah jelas ya. Ini punya kepercayaan diri tinggi. Ini nggak kebayang orang-orang yang self confident ini adalah mereka nggak kebayang tentang kegagalan. Betul nggak sih Mbak Dia? Betul. Lanjut Nggak ada aja. dalam pikiran. Nggak pernah ngebayangin kalau saya gagal tuh nggak ada gitu ya. Betul ya Mbak Dia ya? Betul sekali Coach. Saya nggak pernah kepikiran tuh melakukan sesuatu yang akhirnya takut itu gagal. Ya udah jalanin aja gitu. Meski nanti ada rasa kecewa itu nanti beda soal ya Coach. Kecewa itu Iya, itu dia, betul ya. Siapa juga yang punya self confident? Sepakat nggak dengan Mbak Dia nih? Saya juga self confident ya. Jadi nggak ada tuh sama sekali bayangan kalau ini nanti gimana. Ada nggak? Coba ketik deh. Yang punya self confident, ketik saya gitu ya. Coba. Oh sepakat teh cucu ya. Saya juga tuh sama teh cucu. Oke. Ya. Nah, sekarang nih, Mbak. Kalau misalnya nih, apa sih yang paling Mbak Dia nggak suka atau paling nggak suka dari diri Mbak Dia nih, gitu ya? Yang paling suka apa ya? Sebel gitu ya dengan dirinya Mbak Dia sendiri gitu. Kok saya tuh kayak gini banget sih? Kenapa? Saya paling sebel dengan diri saya waktu itu sebelum ada talent DNA ya Coach. Itu saya cuma sebel kok saya tuh lelet ya. Saya tuh dianggap kurang sakse. Kemudian kalau mengambil keputusan juga harus lama. Ternyata setelah kemarin assessment, oh saya baru tahu saya intuitif, kontemplatif dan kontekstual sama visionary. Jadi memang perlu waktu untuk mengambil sikap seperti itu dan cenderung akhirnya dianggap lelet seperti itu Coach. Ya. Jadi kecenderungannya itu dianggap lelet gitu ya oleh orang lain gitu. Tapi kalau dari diri Mbak Dia sendiri gimana? Kalau dari saya ya memang itu Coach, saya sebel dengan diri saya karena selalu apa ya, kenapa nggak bisa mungkin kalau di tandem ya, kalau dalam tim saya kan ada Mas Wiwit, ada Mas Hanafi yang beliau cakcek karena cowok juga dan beliau cakcek. Kok kalau saya tuh agak harus mikir ini kalau ini nanti jadinya ini akhirnya terkesan lama sehingga saya agak struggle untuk mengikuti tensi mereka seperti itu. Kalau dalam kita kan kalau MPP sering kali event ya Coach ya. Ya. Contoh misalnya nih kejadiannya tuh ya konteksnya nih ketika apa sih ada nggak ya cerita ini misalkan waktu training MPP di sini terjadinya seperti ini ya kok coba deh kejadiannya kayak gimana biar kita lebih paham nih Mbak Dia ya. Oke, Coach. Jadi kalau dalam tim kami kan Mas Wid biasanya yang arrange untuk event, kemudian Mas Hanafi support juga. Nah, waktu itu saya ditugaskan di Bandung, kelas Dinso eksekutif. Nah, saya karena tipikal orang explorer juga, jadi saya tanya nih, ini kelengkapan ini udah belum, dan akhirnya lama Coach, reward lama, tapi di tim itu beberapa kali dia kok banyak pertanyaan malah ngeribetin kayak gitu. Sebenarnya saya pengennya tugas Mbak Dia apa sih? Tugas Mbak Dia kalau di tim?
Saya di staf pendampingan, tapi seringkali kalau ada event, karena seringkali Mm-mm. satu minggu itu ada 4-5 event, jadi saya support untuk jadi project officer di lokasi misal di Oh, jadi Bandung. project officer juga ya. Iya, Nah, oke. gitu. Nah, pada saat itu apa yang diminta oleh teman-teman tim kepada Mbak Dia? Ya udah dia langsung aja nggak usah banyak boring, nggak usah banyak overthinking, langsung di lokasi aja, nanti hadapi yang ada di lokasi gitu. Tapi saya tipikal yang pengen ini udah kelar belum ya, ini udah checklistnya udah oke nggak ya, gitu coach. Kenapa itu penting tuh buat Mbak Dia tuh? Karena saya tipikal orang yang nggak bisa apa-apa dadakan coach. Jadi Oke. pengennya semua udah terencana, jadi Yes. meminimalisir saya untuk panik. Karena tiba-tiba kalau ada hal sesuatu yang kurang, saya cenderung lebih mudah panik gitu coach. Ya, karena harus dipikirkan mendalam dulu gitu ya. Betul. Nanti efeknya kalau nggak ada ini nanti di akhir akan seperti apa gitu. Ya, kontemplatif gitu, betul ya. Oke, kemudian tadi ada kontemplatif ini tadi apa Pak Bu? Adalah kemampuan, dorongan untuk secara mendalam memahami kondisi dan situasi yang terjadi. Jadi harus dipikirkan dulu tuh betul-betul oleh Mbak Dia ya. Kemudian belum lagi satu sisi Mbak Dia ini explorer ya. Dia perlu ngumpulin data dulu nih untuk dia ngerasa lebih confident, ya kan? Betul. Mengumpulkan informasi dulu ya. Setelah itu juga ya karena explorer ya dia ada kontekstual lagi ya. Ini pengalaman-pengalaman di masa lalu Mbak Dia ini sangat penting. Kalau menurut Mbak Dia sendiri begitu nggak Mbak? Betul coach. Jadi pernah di beberapa event itu ada misal miss apa, misal fasilitas atau apa. Nah itu benar-benar terpatri di kepala saya. Pokoknya besok nggak boleh ada ini yang kurang atau ada barang yang fasilitas yang masih kosong kayak gitu. Itu benar-benar jadi concern saya. Walaupun kecil, hal kecil nggak detail ya. Jadi sebenarnya Mbak Dia tuh seneng ya kalau misalkan ada masalah dan kemudian mencari solusi. Betul nggak sih Mbak? Betul. Betul Ya. coach. Contohnya kayak gimana nih? Dalam seperti apa? Misalnya nih. Oke, waktu itu karena saya cerita sedikit ya. Jadi waktu itu waktu saya di Bandung ada salah satu fasilitas yang masih kurang. Nah, itu saya gimana caranya biar barang itu ada paginya karena mau dibagikan paginya kan, coach. Itu Ya. saya sampai hampir jam 2 itu diskusi sama tim, kemudian juga nyari-nyari di internet, di Instagram semua apa vendor yang bisa kita cari. Nah, akhirnya dapet tuh pagi-pagi barang udah ditaruh di lokasi training gitu. Oh, oke. Ya, kenapa? Karena Mbak Dia ini kan punya troubleshooter, ya. Nah, jadi troubleshooter itu kemampuan Mbak Dia untuk mendeteksi, mengantisipasi masalah dan memberikan solusi yang terbaik untuk ya manfaatnya kemudian jadi maksimal, ya. Jadi suka tuh dengan sesuatu yang sifatnya apa? Kalau ada masalah dan mencari solusi, ya. Ini problem solvingnya Mbak Dia tuh suka banget, ya. Nah, ya tapi yang menarik sih kalau menurut saya gini, ini karena ada kaitannya satu tadi ya kemampuan untuk mendeteksi masalah, kemudian ada kontemplatif juga hingga kemudian dia lebih mendalam, belum lagi ada kolektornya ya, jadi data-data informasi itu juga masuk ke dalam dirinya Mbak Dia, ada intuitifnya juga ya. Intuitif itu adalah kesediaan untuk mengembangkan potensi orang lain ya. Kemampuan untuk itu developer ya. Itu adalah intuitif itu adalah kemampuan untuk mengambil kesimpulan ya sendiri ya. Tapi itu terjadi hanya di kepala Mbak Dia. Kalau gimana Mbak Dia? Seperti itu nggak? Betul, coach. Ini sering banget terjadi di tim saya. Jadi seringkali waktu kita ngobrol, diskusi kayak gitu tiba-tiba dia random banget sih. Tadi dari A kok tiba-tiba C. Padahal sebenarnya ada B ya, Gus. Tapi ini lupa atau tidak B-nya saya itu nggak sampaikan. disampaikan, adanya di kepala. Iya ya. Betul, tiba-tiba saya ngomong C. Loh, dari A kok C kayak gitu. Saya begitu sih, Coach. Ya, jadi banyak orang bilang nih dia nih random banget gitu nggak sih Mbak? Betul, betul. Pak Tio juga sering bilang gitu, teman-teman juga sering bilang gitu, Coach. Sebenarnya udah ada di kepala, cuma nggak saya sampaikan. Jadi yang disampaikan itu A dan C-nya, yang B-nya enggak. Input, outcome-nya, prosesnya itu ada di kepala gitu ya.
Betul. Ya, karena semua itu hanya terjadi di kepala yang Mbak Dia kan, ada kontemplatif tadi ya. Dia betul-betul berpikir mendalam tapi di dalam dirinya aja ya. Kemudian dan ada kaitan dengan self confident juga nih karena pede ya ngomong aja. Nah, Betul, Coach. ya, oke. Ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang seperti itu juga nih ya? Silakan yang mirip-mirip dengan Coach Dia kira-kira suka dibilang random padahal semua proses itu sudah ada dalam kepala ya. Kurang lebih ini mirip-mirip juga nih dengan Mbak Dia ternyata ininya ya, apa talentnya. Boleh diketik dong. Yang relate dengan Mbak Dia ketik relate. Ya. Atau yang belum juga ternyata di antara Bapak Ibu kan di sini banyak yang belum ambil tes DNA. Tapi ngerasa, kok saya banget ya Mbak Dia ini, boleh juga dong ketik relate gitu ya. Silakan di chat Zoom. Nah, ini ya. Ini memang pada akhirnya Bapak Ibu, nah sebenarnya yang paling dibilang so tahu kata Doksan ya. Oke ya. Kemudian boleh siapa lagi nih yang rasa relate dengan atau mirip dengan coach dia atau kalau misalkan yang ternyata berbanding terbalik dengan coach dia yang nggak sama dengan coach dia, sorry dengan Mbak Dia ya. Ini boleh silakan di ketik apa ya kalau tadi relate ini opposite gitu ya. Ini yang berbanding terbaliknya. Oh, tapi ini terjadi karena struktur saya di bottom talent ya. Kalau Mbak Dia ini tadi ya, caring, personalizer ini bottom talentnya ya. Hingga kemudian belum lagi genuine ya, juga bottom talent. Ini kalau tadi Coach Zen bilang, betul nggak sih Mbak Dia ini suka lupa ini ulang tahun teman? Ya, betul, Coach. Saya tidak seperhatian itu dengan teman-teman. Tapi kalau ketika butuh bantuan, ketika mereka membutuhkan saya pasti hadir. Oh, oke ya. Oke. Baik. Ini oke, last but not least nih sebelum kita close ya karena sudah 6.15 saya mau tanya ke Mbak Diah nih. Mbak Diah, goals harapan ke depannya apa yang ingin Mbak Diah raih? Kalau untuk mungkin akhir tahun ini aja ya, Coach. Ya. Jadi kan saya kebetulan diamanai untuk menjalankan program after training. Jadi mentoring untuk para alumni dan juga webinar. Alhamdulillah untuk webinar sendiri sudah konsisten saya lakukan tiap 1 bulan 2 kali untuk para pensiunan. Harapan saya konsistensi ini akhirnya dinotis oleh para pensiunan sehingga menjadi webinar yang dapat menjadi apa ya jujukan atau pusat orang-orang yang mau pensiun itu ke webinar ISP MPP seperti ini. Dan kedua juga karena di MPP juga saya sebagai support sales, saya harapannya bisa handle banyak klien. Itu sih, Coach. Oke, nice. Kira-kira dari top 10 ini, mana yang akan Mbak Diah boleh manfaatkan sebagai senjatanya nih, ya, untuk membangun diri menjadi lebih baik? Kira-kira dari top 10 yang mana? Dari developer, kemudian explorer, self-confident. Developer itu apa? Developer itu adalah untuk mengembangkan orang lain. Betul ya Mbak? Dia senang banget kayak gitu ya? Betul. Saya senang banget Coach waktu saya kan juga tugas untuk liputan alumni. Jadi alumni yang punya usaha saya datang, saya wawancara, kemudian membuat video untuk profil usaha beliau. Jadi saya senang banget melihat Bapak Ibu para pensiunan itu mereka bertumbuh, menikmati masa tuanya dengan happy, dengan sejahtera. Oke, so developer, apalagi tadi dari top 10? Developer, kemudian self confidence, self confidence ya, itu memiliki kepercayaan diri ya, hingga kemudian dia selalu punya punya aktivitas sendiri gitu, mandiri karena motivasi dari dalam diri, betul ya? Betul. Lanjut. Kemudian goal getter dan visionary sama troubleshooter. Oke. Goal getter ya pasti selalu ingin mencapai tujuan. Visionary, coba kalau Mbak Diah melihat tadi bisa nggak sudah bahwa Mbak Diah tuh memang sudah terbayang belum Mbak Diah bisa melakukan itu semua? Sudah terbayang Coach dari dulu karena saya kebetulan dengan developer ini akhirnya bisa melihat apa sih yang kemudian dibutuhkan dalam momen-momen tertentu. Kebetulan saya di webinar juga MC setiap waktu, jadi saya tahu kebutuhan dari Bapak Ibu nih apa sih ke depan seperti itu.
Ya, karena ada Rata-rata visionary tadi ya. betul. Kalau troubleshooternya ini, itu diperlukan pada saat apa nih? Troubleshooter biasanya lebih ke teknis ya, Coach. Saya Hmm. waktu event ataupun kalau Ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, problem betul. solving. Itu waktu kita ngambil liputan alumni kan kita di lapangan, kita tidak tahu akan seperti apa di lapangan. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin kurang atau ada mikrofon yang belum ketancap waktu itu pernah, aduh ini gimana ini, akhirnya saya minta izin lagi untuk record lagi dan beliau berkenan kayak gitu, Coach ya, I see. dengan bahasa yang tentu saja harus dibawakan dengan baik ya, Coach ya. Betul, betul. Nah, sekarang dari bottom 5 nih. Di bottom 5 ini sesuatu yang bukan naturalnya kita ya Pak, Bu. Jadi harus diupayakan, disadari ya, atau ya deliberate ya. Artinya disengajakan kita melakukannya, karena itu harus penuh kesadaran. Nah, dari 5 ini, mana kira-kira nih yang harus disadari perlu upaya lebih untuk dilakukan untuk mencapai impian Mbak tadi akhir tahun ini? Genuine sama figures. Genuine itu benar-benar saya sadari bahwa itu penting menjaga hubungan yang mendalam dengan seseorang. Jangka panjang, mendalam itu genuine ya artinya Bapak Ibu. Betul. Dengan klien karena saya kira itu yang menjadi bekal saya untuk dapat berkembang ke depannya. Nah, kalau genuine genuine itu sudah, personalizer ini juga dan caring ini 3 nih ya. Ini 3-3 harus berdampingan nih karena satu Mbak sini sudah kalau orang yang misalkan nggak mendalam ya udah cuek aja gitu ya. Kalau misalkan setelah ini lepas ya udah cuek aja gitu ya. Nah, kalau caring ini kan tadi personalizer ini adalah kemampuan kita untuk menghormati, menghargai keunikan setiap orang ya. Jadi ini kalau caring, personalizer, genuine-nya bottom 5 ini apa kira-kira Mbak Dia? Mbak Dia ini seperti apa? Jadi gini kok, karena saya tahu saya itu sulit untuk caring, kemudian personalizer, keluasan hati untuk menerima perbedaan dan genuine untuk membangun hubungan yang mendalam. Makanya setiap kali saya bertemu dengan orang, kesan pertama saya biar saya tuh baik. Jadi kedepannya walaupun saya tidak berhubungan dengan mendalam, waktu ketemu lagi tetap dia yang itu yang yang baik, yang ramah orangnya seperti itu. Saya antisipasi dengan itu sih Coach makanya. Ya, atau perlu juga ya support system dengan buku catatan, dengan mengingatkan kita ya, atau berarti ada juga berkolaborasi dengan orang lain yang kira-kira punya genuine, punya caring, personalizer di dalam tim. Nah, itu bisa membantu kita ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dia, keren banget, tepuk tangan dulu buat Mbak Dia. Yes. Oke, nah sekarang silakan Mas Ageng, ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Coach Bram dan Mbak Dia, Masya Allah. Terima kasih atas sharingnya. Kita senang banget nih bisa mendengarkan cerita dari Mbak Dia dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Baik, Coach Bram, ada beberapa pertanyaan. Izin Ageng bacakan ya, Coach ya. Boleh, ya. Ya, dari Pak Bagus. Itu bagi yang tahu ilmu talent DNA dan organisasi yang sebagian tidak tahu itu bagaimana, Coach? Kalau sebagian besar organisasi ini nggak tahu dengan ilmu talent DNA. Ya. Silakan, Coach. Tentunya idealnya sih semua orang harusnya tahu, betul ya. Idealnya ya, hingga kita bisa memahami kemudian saling bersikap dengan lebih baik ya. Bahkan boleh jadi menyusun kolaborasi dengan lebih tepat ya. Namun kalau ternyata realitanya adalah kita nggak tahu tentang orang lain seperti apa dan nggak semuanya tahu, maka yang terpenting adalah yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, Pak Bagus ya. Bagaimana kita bersikap dengan lingkungan, dengan kontrol diri kita setelah kita memahami talent DNA. Karena kan dunia nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah realita diri kita gitu ya. Siap, Coach. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Coach, dari Pak Rahmat. Kontemplatif itu apa sih, Coach? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih, Coach. Oke. Kontemplatif tadi ya. Oke, jadi kalau bicara kontemplatif itu adalah
kemampuan atau dorongan untuk secara mendalam memahami kondisi dan situasi yang terjadi. Ya, jadi kalau kita misalkan secara natural, secara alamiah, tiba-tiba, oh saya tahu nih ya bahwa ada hal-hal ternyata ini terjadi, tapi hanya itu yang kita pahami di dalam diri kita, dan kita bisa memahami kondisi dan situasi yang terjadi itu secara apa ya? Mungkin boleh jadi pop up begitu aja gitu ya, pop up, dan nggak semua orang punya kemampuan itu ya. Nah itu adalah kontemplatif. Nah tadi juga salah satu nih Pak Bagus, yang paling penting adalah Pak Bagus kan rajin nih ikut, ajakin aja Pak yang belum ikut ASMI ya, yang belum tahu talent DNA-nya, ajakin ikut ASMI setiap pagi ya. Mereka datang, mereka paham, mereka tahu needs-nya apa, kepentingannya apa. Di situ lebih mudah untuk Pak Bagus ngajak. Yes? Oke. Siap, Coach. Nah, pertanyaan terakhir mungkin nih, Coach. Tadi kan ada yang bilang sampai putus sama pacar gara-gara talent DNA-nya bertolak belakang. Nah, mungkin pertanyaannya menurut Coach Bram, kalau talent DNA ini jadi syarat sebelum akad nikah di KUA, gimana nih, Coach? Keren banget. Keren banget untuk mereka bisa saling ini ya, saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini kebetulan banyak ini teman-teman dari penyuluh agama nih yang hadir ya. Ini biasa menghadapi khutbah nikah ya, kalau misalkan ada yang mau menikah, atau jangan-jangan buat nih Bapak Ibu para penyuluh agama yang hadir di sini, itu sebenarnya kita bisa membantu orang untuk saling memahami satu dengan yang lain. Ya, siapa tahu insya Allah nggak jadi. Ini boleh jadi KDRT terjadi karena ini juga ya, karena perbedaan ya, karena perbedaan bisa jadi loh Pak Bu ya. Satu sisi ini kalau misalkan Mbak dia yang tadinya kontemplatif kan dianggap tuh kurang gercep, kurang satset, karena dia selalu harus memikir dulu kan, ya dia harus mendalam dulu. Kalau dia punya pasangan yang ternyata ada yang selalu maunya eksekusi dulu gitu ya, itu yang penting pokoknya nggak usah berpikir mendalam, yang penting eksekusi. Ini biasanya selalu ada benturan. Nah ini nanti kalau misalkan yang keluarga ini hari apa Mas Ageng? ASMI yang keluarga? Nanti diinfokan lagi, Coach. Ya biasanya hari Sabtu atau hari Minggu, betul ya? Siap, kalau untuk ya. yang keluarga. Weekend. Itu silakan nih buat teman-teman yang para penyuluh agama yang hadir di sini ya, ini boleh silakan hadir untuk bisa memahami, oh ternyata penting juga ya, buat pasangan itu dia ya. Oke, ini Ya Allah. Riko boleh silakan ikut aja ya. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Coach Bram. Jadi bisa nih sebagai syarat pranikah ya untuk talent DNA. Ih, bisa banget. Tuh, kata Ustadz Baik. Aceng nih, bagus untuk materi bimbingan Win. Bimbingan Siap, Pak Aceh. hadir di sini banyak nih para pembimbing ini pernikahan, Mas. Ini Mas Ageng. Baik. Ya, izin terakhir, Coach Bram, terima kasih atas jawabannya. Sebelum menutup sesi kita pagi ini, apakah ada yang mau disampaikan nih dari Mbak Diah dan Coach Bram untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent DNA? Silakan dari Mbak Diah terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait talent DNA. Oke, terima kasih Mas Ageng. Bagi saya, talent DNA ini bermanfaat sekali ya. Betul-betul bermanfaat. Jadi yang tadinya saya tidak acak di kepala ini, setelah saya asesmen, oh ternyata begini ya. Jadi pola, kemudian apa yang ada dalam diri saya itu udah terpetakan, dan saya mudah untuk mau mengeksekusi yang mana nih. Masya Allah. Thank you untuk Terima kasih. sharing kesempatannya. Ya, Mbak Diah. Silakan untuk Coach Bram, untuk sesi penutupnya, silakan disampaikan. Ya, kalau sesi penutupnya ini kan ada quote kalimat dari ini ya, dari siapa? Einstein. Dia bilang everybody is a genius. Ya, semua orang itu jenius. Ya. Jadi kalau misalkan kita menghakimi ikan atas kemampuan dia untuk memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan berpikir kalau dia itu bodoh. Ya. Artinya Bapak Ibu bahwa setiap orang punya uniqueness, punya karakter masing-masing, karena setiap orang sudah Allah tiupkan ruh fitrahnya di dalam diri ya. Jadi Allah sudah tentukan juga sebenarnya semenjak di Lauhul Mahfuz kita ini karakternya seperti apa dan untuk mengembangkannya seperti apa. Hingga kita harus memahami perbedaan ya. Karena ini banyak para ustadz nih ya. Jadi saya pakai bahasa ya. Ya ini karena antara Umar, Abu Bakar,
Ali, dan juga Usman itu punya karakter yang berbeda-beda, tapi bisa berkolaborasi. Yes. Oke. Terima kasih, Mas Ageng. Oh, baik, terima kasih Coach Bram dan Mbak Dia atas sharingnya. Baik Bapak Ibu, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapat manfaat dari sesi pagi ini? Ketikkan saya pada kolom chat. Silahkan. Alhamdulillah banyak. Bu Dani, terima kasih. Pak Beni, terima kasih. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya berikut kabar gembiranya. Bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui 45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial 335.000. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ambil live tools talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial 500.000 untuk 45 full report dan gratis trading talent DNA mastery online via Zoom tanggal 8 Oktober. Nah, ada lagi yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri nih, SMP, SMA, atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga 750.000. Sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth. Program ini sudah termasuk gratis ya, training talent DNA Mastery secara online via Zoom. Caranya gimana? Silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu dalam seminar ini. Lalu ada talent DNA klinik. Silakan Mbak Septi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan, yang sudah ikut nih ingin dapat penjelasan hasil report talent DNA-nya, silakan bergabung di talent DNA klinik dengan ini kuotanya terbatas ya Bapak Ibu, hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda atau menghubungi 081382491165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.00. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 live tools talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Pak Rahmat dari Basnas. Selamat Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Selamat Pak Rahmat. Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi, kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA besok pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan juga keluarga. Terima kasih atas waktunya, semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar Ask Me pada pagi hari ini. Akhir kata, Mas Ageng nih, sebelum lupa nih, tadi ya, ada silakan. bagus nih dari Pak Beni ngingetin. Karena di Ya. sini banyak para penyuluh bimbing, itu para ustadz ustazah bimbingan perkawinan, ini harus jadi talent DNA coach, betul nggak? Iya, ya harus jadi Ya. talent DNA coach ya. Bismillah. Ya. Bismillah, makasih Coach Benar, Mas Bram. Ageng. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini. Akhir kata, Sri Asih makan bubur sumsum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semangat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.